Oh ya, sayang, kamu tahu nggak ada kabar bagus dan berita yang bagus banget. Pasti kamu seneng banget. Apalagi kamu dapat arisan lagi. Enggak, ini beda. Kamu jangan kaget ya. Ya udah, tergantung kamu kasih tahu apa aja. Kamu bakal jadi ayah. Bener. Berarti kamu hamil. Iya, aku hamil. Akhirnya setelah kita 1 tahun nikah, kamu juga bisa hamil ya. Ini juga berkat doa kamu sama aku. Ini adalah momen paling bahagia dalam hidup aku. Karena kan kamu tahu, aku bener-bener menginginkan anak biar kita nggak kesepian berdua terus. Iya, aku tahu kok. Ya udah, Kia, kalau gitu kita rayain hari bahagia kita. Kamu mau makan apa? Masakin ya. Udah telat banget lagi. Ini kalau misalnya aku yang kesekian kali telat ketahuan sama Bu Vivi. Kalau bisa dalam masalah. Apaan? Fit, ya ampun aku telat. Ih, aku jadi kaget, aku kira siapa kamu tuh. Ih, jangan gitu dong, aku lagi panik ini. Kamu takut sama Bu Vivi? Iya. Kayaknya Bu Vivi belum datang deh. Hah? Serius? Iya, aku perhatikan di parkiran biasanya Bu Vivi parkir mobil itu belum ada mobilnya. Tadi tenang aku. Soalnya kalau misal lagi-lagi aku ketahuan telat sama Bu Vivi, bakal dimarahin lagi. Udah, kamu tenang aja. Kan ada aku di sini. Aku bakal bilang, Bu Vivi. Bu Vivi. Selamat pagi, Bu. Pagi. Bu Vivi Pagi sehat, menjelang Bu. siang, jadi 15 menit lagi. Ini udah jam 11. Iya, Bu. Kalian bilang kalian ketemu klien. Aku cross check nggak ada tuh. Siapa yang bilang, Bu? Iya, Bu, kita kan nggak bilang kalau kita ketemu sama klien. Dan kebetulan tadi saya nyuruh Windy untuk fotokopi berkas-berkas yang harus Fotokopi. Oh, Sejak kapan fotokopi di luar? Di dalam kan bisa. rusak, Bu. Rusak. Iya. Pak Mesinnya- Anton tadi fotokopi kok. Oh, mungkin Udah gini-gini ya? Udah diperbaiki. Windy David Bu. gini. Mas. Kenapa? Aku seneng banget tahu kita bisa ke kota kelahiran aku lagi. Kamu seneng juga kan? Kalau misalkan aku nggak senang, aku nggak mungkin ada kerjaan di sini juga. Kan aku berusaha buat bangun bisnis dan pekerjaan aku yang baru itu di kota ini karena juga kamu seneng tinggal di sini. Iya, aku juga makasih banyak. Kamu udah banyak ngerti aku. Terus ini juga aku ngeliat penampilan kamu. Kamu kenapa malah pakai pakaian sederhana kayak gini sih? Terus rambut kamu juga kenapa diikat kayak gitu? Ya, aku lebih suka sederhana kayak gini. Lagian aku juga di rumah nggak kemana-mana kok. Emang perlu ya aku di rumah harus pakai baju yang bagus, pakai baju yang mewah? Atau jangan-jangan kamu udah bosan lagi sama penampilan aku? Kalau misalkan aku bosan sama penampilan kamu, aku pasti dari dulu udah ninggalin kamu. Aku nggak pernah bosan ya. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, aku tetap suka semuanya, Pak. Kan kamu istri aku juga nikah sama kamu bukan karena terpaksa, tapi atas dasar cinta. Makanya sampai sekarang aku bertahan dan tetap setia sama kamu. Kamu bisa banget ya kalau buat aku jadi terbang, tahu nggak? Kamu juga hari ini keren banget. Kamu pakai jas biasanya juga nggak pakai kayak gini. Kalau misalkan aku nggak pakai jas, ya gimana caranya aku kerja, kan emang ini pakaian kerja aku. Oh iya juga sih. Oh iya, awas ya Mas, sampai kamu itu tertarik sama perempuan lain di kantor kamu. Hari ini kamu juga kayaknya mau ketemu sama rekan kerja yang penting banget ya. Pasti dia perempuan. Aku nggak tahu ya, soalnya Arif yang ngatur. Ini sekarang aku cuma nunggu Arif. Dia bilang udah masuk ke komplek perumahan ini, tapi kita keluar dari rumah dia masih belum datang juga. Mungkin masih di depan kali. CEO bakal kesini.
CEO, Bu. Sekarang, Bu. Penggantinya Pak Adi Maja, langsung sepupu aku. Jadi aku pengen kalian harus bisa bersikap sopan, disiplin, bukan kayak gini. Iya Bu, maaf Bu. Tapi kenapa dadakan banget ya Bu? Kalau misal Bu Vivi ngasih tahu dari kemarin mungkin saya lebih. Kalian tahu kan ada pembebasan lahan, pengembangan klaster ini juga. Ya kalau masalah itu Iya, Bu. kita udah tahu, Bu. Tapi kita kan belum ada persiapan penuh, Bu. Ya udah aku mau. Kalian jangan kayak gini. Udah capek aku marah-marah sama kalian. Maaf ya Bu. Kita Iya. bakal jadi yang lebih baik ke depannya Bu. Kamu udah berapa kali sih ngomong kayak gitu? Iya Bu, maaf Bu. Kalau udah dimarah-marahin aja kamu kayak gini. Maaf, janji nggak bakal ngulangin. Mau lebih baik. Kamu juga Fit. Iya, Bu. Saya minta maaf juga, Bu. Gimana sih sebagai manajer kamu tuh tanggung jawabnya nggak ada. Malah senaknya ke anak buah kamu. Ya, bukan maksud saya seperti itu, Bu. Ya udah cepet masuk. Tapi kita harus nyiapin apa Bu buat CEO ini? Iya, Bu. Kita Nggak usah nyiapin apa-apa. Selesaiin aja kerjaan kalian di dalam sana. iya Bu. Data yang harus Masa masih nanya sih Fit? Gak usah Iya, siapin apa-apa katanya. Iya maaf ya Bu. Ya ada permisi ya Permisi, Bu. Ini dia lama banget. Aku yakin dia pasti masih mampir-mampir. Udah nggak apa-apa, yang penting kamu dijemput kan. Ya. Ya udah, kalau kayak gitu aku mau berangkat dulu ya. Ya udah. Ini mobil baru yang aku beli kemarin, yang aku bilang sama kamu. Oh, Jadi- jadi ini mobilnya. Iya, jadi aku beliin buat Arif. Biar Arif enak buat kemana-mana, kan dia bareng sama aku. Ya udah kalau gitu. Gimana? Mau langsung berangkat sekarang? Ya udah, kita langsung berangkat aja. Aku dari tadi nungguin kamu di sini. Aku pikir kamu udah di depan rumah. Makanya aku keluar. Bisa masih ada kemacetan dikit di depan. Ya udah deh, kalau kayak gitu kita langsung berangkat. Aku Yaudah. berangkat ya. Hati-hati ya. Bentar. Yang rapi ininya. Ya. Ya udah. Hati-hati. Arif. Hati-hati ya, Pak. Ya udah kalau gitu aku waktunya beres-beres rumah. Habis beres-beres rumah ngapain ya? Kayaknya nonton sambil nyemil enak deh. Semoga aja hari-hari suami aku menyenangkan ya. Vin, aku butuh bantuan kamu sekarang. Aku udah muak banget ya dengan tingkah laku Bu Vivi. Aku juga udah muak banget tau Fit. Ya, mentang-mentang dia itu saudaranya pemilik properti di sini. Dia tuh seenaknya nyuruh-nyuruh kita ya. Sedangkan kita sibuk banget dengan pekerjaan kita. Kamu tuh sendiri kan, belakangan ini harus menjual berapa unit rumah di sini. Dan ketika kita sibuk, Bu Vivi itu tidak mau tahu dengan kesibukan kita. Dan Bu Vivi tetap berusaha buat gimana caranya kita harus dan memenuhi target bulan ini Fit. Itu dia masalahnya, Win. Sampai kapan kita harus jadi pesuruh Bu Vivi kayak gini? Ya kita harus bertindak. Ya aku minta sama kamu, kita harus kerjasama. Dan aku penasaran banget ya, pemilik properti ini tuh siapa gitu bosnya. Iya ya. Kenapa kita udah lama kerja di sini tapi kita nggak tahu siapa bosnya? Ya kita kan cuma tahu sama ayah Iya. dan pemilik dari properti Tapi ini. katanya properti ini akan diambil alih sama anaknya.
Iya, nanti biar anak buah aku yang ngomong ya. Ya, oke, nanti Pak Bagio juga biar aku suruh menemui kamu. Oke, assalamualaikum. Ini ada kendala lagi, Rif. Emang ada masalah apa? Aku kan juga baru di kota ini. Aku ikut istri kan sini karena istri aku pengen tinggal di kota kelahirannya. Dan ada beberapa lahan yang aku beli di sini dan itu bermasalah. Bukan di sini sih, di tempat lain. Karena ada dua karyawan yang dicurigai. Kamu emang nggak dengar informasi? Kalau masalah itu ya saya sudah dengar beberapa minggu yang lalu, Pak. Tapi saya belum yakin siapa dalang di balik itu, makanya saya belum ngasih informasi sama Pak Bayu nanti. Tapi setelah saya dapat bukti-bukti yang jelas, saya bakal laporin sama Pak Bayu dan Pak Bayu bisa ngambil tindakan tegas. Ini dana yang digelapkan itu nggak tanggung, Rif. Sangat besar. Kita nggak tahu siapa itu. Yang bakal datang Pak Heri atau anaknya ya? Ya mungkin anaknya lah. Kan yang mau ambil alih anaknya. Gini aja deh, Kamu gimana? aku bakal menjelek-jelekkan Vivi nantinya kalau anaknya Pak Heri itu udah mengambil kendali di sini. Ya, aku bakal bikin jelek kinerja Ibu Vivi di depan bos. Tau nggak? Tapi kita nggak punya bukti fisiknya, Fit. Kita kan masih punya banyak waktu untuk ngumpulin data-data yang kita perlukan. Iya sih, Hah? iya sih. Ya enggak? Ya bilang aja kalau selama ini Bu Vivi menggelapkan uang perusahaan. Kamu tinggal manipulasi data yang harus dikasihkan sama bos. Tentunya bos datang dari luar negeri, dia tidak langsung ke lapangan untuk ngecek semua perumahan di sini. Bos bakal ngecek data. Nah, disitulah kita bakal bermain, Min. Dan aku butuh aku setuju. bantuan kamu dalam masalah ini. Ya ini misi kita ya, Fit. Dan ini harus berhasil. Karena ini satu kesempatan kita. Kita nggak ada kesempatan lain. Benar banget. Kita harus memanfaatkan sebaik mungkin kesempatan ini. Jangan sampai melakukan kesalahan sekecil apapun. Iya. Udah deh, daripada kita kelamaan di sini, Bu Vivi tahu kita bakal diomelin. Ya. Yang kita langsung ke ruangan kita masing-masing. Iya. Dan aku nggak mau citra aku tercoreng di tempat ini. Ya Pak, secepatnya saya bakal bongkar siapa dalang di balik semua ini. Ya soalnya kayaknya ini sudah terencana dengan baik dan saya susah untuk menemukan siapa orang di balik itu. Tapi saya ada curigaan sih sama beberapa orang yang emang setelah saya pantau ya orangnya emang licik kayaknya seperti itu. Ya, ini memang harus segera diselesaikan, Div. Kalau enggak, ini pasti bakalan berlarut-larut. Kerugian yang bakalan aku tanggung itu pasti bakalan sangat besar. Kalau misalkan dalang di kasus ini enggak kita segera selesaikan. Iya benar Bang. Secepatnya saya bakal nyuruh anak buah saya untuk segera mencari bukti-bukti yang nggak bisa mereka elakkan lagi. Jadi kita bisa tangkap tangan atau kita pergokin mereka. Ya udah deh kalau kayak gitu, Rif. Nanti aku juga bakalan bantu dan bakalan cari informasi juga. Tapi yang menyelesaikan nanti untuk urusan ini kamu ya. Iya siap. Aku telepon dulu. Halo, Waalaikumsalam.
Baik, kok nggak nyampe-nyampe sih? Oh iya, aku udah jalan baru keluar dari komplek aku. Oh, kamu langsung ke sini kan? Atau masih ke lokasi lain? Aku masih di lokasi lain, Vi. Gini, aku kan nitip harddisk ke kamu. Astaga, ya aku lupa harddisknya, gak aku bawa, Vi. Duh, Tapi aku juga udah di lokasi yang lain nih, mau udah janjian. oh gini deh, aku suruh staf ke rumah kamu aja ya. Ya udah, nggak apa-apa. Ya udah, Putri ada di rumah. Ya istri aku ada di rumah. Oke, ya udah aku suruh staf aja ambil kalau gitu. Ya udah kamu hati-hati, aku tunggu ya, cepet ke kantor ya. Oke, siap. Oke. Bentar, kerjaan kalian udah beres? Udah dong, Bu. Gini. Ada masalah, Bu? Kayaknya Ibu tegang banget. Nggak ada masalah, biasa aja. Windy, David, aku udah share lokasi. Kamu ke lokasi itu rumah sepupu aku. Aku butuh kalian ambil harddisk ya. Kamu setirin mobil, jemput harddisk ke rumah ini, ke alamat ini. Siap. Hadiahnya langsung dikasihkan ke Ibu atau? Aku telepon sepupu aku udah, tinggal nanti minta aja. Kamu tinggal ke rumah itu, harddisknya diambil, itu aja. Siap. Nggak usah dibuka-buka ya, itu ada rahasia penting. Iya, Bu. Ibu tenang aja. Soalnya aku telepon. Halo, assalamualaikum. Iya mas. Enggak sih, aku habis lagi dari pasar, habis belanja, tapi udah deket kok sama rumahku. Ada apa? Oh gitu, ya udah. Kalau gitu aku langsung cepet-cepet pulang. Habis gitu aku kasihkan sama anak buah kamu ya. Ya udah, assalamualaikum. Padahal aku udah ingetin tadi pagi, jangan sampai ada yang ketinggalan. Tapi malah tetap aja ada yang ketinggalan. Udahlah, nggak apa-apa. Kalian dari mana? Oh, Habis ngecek-ngecek aja. Udah aman? aman dong. Untuk masalah komplain kemarin gimana? Udah kalian tanganin? Sudah saya tangani, Bu. Itu kesalahpahaman aja, Bu. Ya udah, pokoknya kalian kalau ketemu klien bener-bener yang sopan, nggak usah milih-milih. Kalian kan tahu, jangan pernah ngenilai orang tuh dari covernya aja. Yang kemarin datang pakai celana pendek sendal jepit, buktinya apa? Beli klaster yang di depan kan? Iya, Bu. Kamu tuh Fit, jangan dibiasakan kayak gitu. Sepupu aku tuh beda ya, nggak kayak aku. Mungkin aku masih bisa tolerin lah sama kamu, masih bisa baik-baik. Iya, Bu, saya minta maaf dan masalah yang kemarin sebagai evaluasi aja buat saya, Bu, supaya Evaluasi. lebih baik. Ya udah, bukan rezeki kamu kan? Akhirnya jatuh ke anak buah kamu kan? Iya, Bu. Closingannya. Ya udah, pokoknya aku minta kalian gak usah bikin aneh-aneh, jangan bikin masalah lagi. Kalau sekali lagi kalian bikin masalah, aku nggak tahu lagi. Aku nggak bakal belain kalian lagi. Iya, Bu. Ya, tapi kita berangkat dulu ya, Bu, buat ambil tes. Kamu sakit, Win? Sedikit, Bu. Ya udah, Kayaknya jangan lupa agak minum obat. Ya, Yaudah, makasih ya, cepet. Bu, perhatiannya. Ayo, Fit. Misi, Bu. Ada apa mas? Mas kenapa? Saya lagi kesusahan, Mbak. Orang tua saya di kampung katanya sakit. Saya boleh minta tolong beli gitar saya nggak, Mbak? Kalau saya beli gitar mas, terus mas kerjanya pakai apa? Ini satu-satunya pekerjaan mas yang harus dijalanin kan? Ya udah gini aja deh, saya kasih duit tapi nggak banyak ya karena saya juga habis belanja jadi nggak bawa lebih buat biaya pulang kampung. Gimana? Gimana mas? Ini gitarnya nggak usah dibeli sama saya, dibawa aja dan buat kerja juga. Kalau gitu saya makasih ya, Mbak.
Mbak orangnya baik. Semoga kebaikan Mbak ini diganti yang lebih besar. Amin. Ya udah kalau gitu saya pamit dulu ya. Iya Mbak. Hati-hati. Win, dari tadi kita muter-muter ya. Kayaknya yang ini deh. Titiknya di sini nih. Iya, barusan kamu bilang seperti itu karena warna catnya itu sama semua. Tapi kayaknya emang ini. Ini, Iya, nomornya ini. tapi Gimana ya? kita tunggu ada orang aja deh. Soalnya kita kalau langsung ketok pintu, ya takutnya salah alamat gitu loh. Masih ada doanya, Fit. Tapi ini kayaknya buru-buru agak terburu-buru, Fit. Kita malah dimarahin lagi gara-gara kelamaan Tapi nungguin orang. Ini ada orang. Mbak. Loh. Tunggu bentar. David, Windy ya? Putri, Hey, apa kabar? Kamu ngapain? Aku mau mau pulang. kerja ya? Pulang. Iya, aku habis dari pasar barusan belanja buah, terus Oh, mau masuk. jangan jadi pembantu di sini. di mana? Malang, Sama satu rumah ini ya pasti. malang banget ya nasib kamu ya Put. Hah? Bukannya kamu kerja di kantoran, malah jadi babu di rumah orang. Fit, aku itu bukan jadi pembantu di sini. Ini Terus? emang rumah aku. Ini rumah aku sama suami aku. Yang ini rumah kamu. Ini Udah. rumah bos aku. Oh, bos kalian namanya Bayu ya? Dia suami aku. Ya ampun, aku geli banget dengan ketawa Put. Kamu lagi stres apa gimana sih Put? Meskipun kamu malu sama kita dengan keadaan kamu yang sekarang, Iya. jangan ngaku-ngaku orang kaya. Gak Itu perlu. istri suami kamu, tau nggak? Tadi angkat sih. Vi, Udah sampai. Mas Arif, apa kabar? Baik, Kok kayaknya lemes gitu, capek perjalanan ya? biasa puasa Mbak. oh puasa Rif. Puasa beneran atau belum dikasih makan, Bay? Lagi puasa Senin Kamis Mbak. Oh iya. Gimana untuk lahan yang di sana? Aman? Yap. Nggak ada masalah? Udah aku lihat kok, aku udah survei sama Arif dan lahannya juga cocok sama Cocok. aku. Ya udah. Terus ngurusin itu pembebasan lahan yang belakang sini, itu masih belum beres kan? Jadi ada satu petak yang masih belum dilepas untuk pengembangan. Ya udah kalau kayak gitu aku pasrahkan sama kamu aja ya Vi, karena kamu yang lebih tahu sama karakter orang sini. Iya, aku cuma minta ini sih untuk harganya kita harus bisa bersaing sama klaster-klaster yang ada di sekitar sini. Karena sekarang itu bener-bener harga itu kan disamain, tapi mereka bisa kasih bonus lebih gitu loh di situ. Jadi Wah. kita harus berani main di situnya juga. Kalau itu udah dikonsep sama Arif. Udah Kamu tahu aman ya kan? Mas Arif ya? Ya sudah, saya rencanakan semuanya kok. Kita tinggal eksekusi aja ntar. Ini masalahnya staff aku belum nyampe-nyampe untuk harddisknya. Kan aku perlu itu untuk presentasi. Kok lama banget ya Vi? Padahal aku udah telepon istri aku juga tadi. Udah, Iya, dia udah di rumah. nggak diangkat. Atau gini aja, kalau misalkan emang gak bisa dihubungin, mending kamu sama aku balik ke rumah aku aja. Kita balik. Iya, susulin staff kamu. Aman sih, nggak ada kerjaan, udah beres. Kita nyusul aja. Ya udah. Aku Karena penampilan kamu aja udah menjelaskan siapa kamu. tapi aku beneran udah nikah nih. Aku lagi pakai cincin nikah sekarang. Aku beneran nikah. Mas KW kali ini. Meskipun kamu nikah, tapi bukan nikah sama orang kaya, hah? Iya. Sama-sama orang miskin tentunya. Iya bener banget. Kamu tuh Win. nggak, kalau misal mau ngaku yang agak masuk akal dikit Ini. dong. Atau gini deh, Atau mungkin aku punya bukti. Kalian pasti kesini untuk nyari harddisk kan? Oh, kamu disuruh-suruh ya pasti ya, disuruh anterin gitu. Iya, aku disuruh Bu ngasih sama. Vivilia, Tuh hah? kan. Ya kan? Kalau misal kamu istrinya nggak mungkin disuruh-suruh. Karena di sini nggak ada pembantuin. Ah, Karena udahlah, pembantunya kamu, Put. nggak Ada usah. yang lain. Gak usah drama lagi depan kita. Hah? Ya kalau miskin, miskin aja. Kalau Iya. kerja jadi pembantu, bilang aja. Kita gak Udah. bakal bilang sama semua orang kok. Iya, kamu tenang aja, kamu kayak perlu validasi banget kalau kamu pengen diakui sebagai orang kaya di sini. Udah, Put. Kamu apa adanya aja, jujur aja sama yang terjadi sama kamu.
Udah deh, kita nggak usah bahas itu. Kalian mau kemana? Kenapa kamu malu ya kalau kita bahas itu? Kamu tersinggung. Ya tersinggung lah, katanya juga malu. Kalian itu kenapa sih? Kalian dari masih zaman sekolah, kalian selalu ngebully aku. Aku juga nggak pernah punya salah sama kalian. Ya lucu aja. Emang orang mana yang nggak aneh ngelihat temennya ngaku-ngaku kayak gini? Apalagi ngaku-ngaku istri orang kaya. Duh. Hah? Sedangkan keluarga kamu itu orang miskin, Put. Hah? Mana mungkin orang kaya mau sama anaknya orang miskin? Hah? Nih, dari tas kamu ini nggak bermerek sama sekali. Rambut juga kayak gini. Ya. Baju juga ini udah pembantu. Mana ada istri bos kayak gini? Win, aku mau telepon dulu ya. Nih, Bu Vivi. Iya. Tapi sebelum itu aku mau nanya dulu nih sama Kak Ovi. Aku dapat kabar dari ya adalah orang aku. Kayaknya aku bakalan rugi kalau misalkan ini nggak diselesaikan. Ada beberapa oknum, ya ini berhubungan juga sama kamu, yang ya ugal-ugalan ke sini. Dalam artian dia. Aku mau ngomongin hal itu juga sih. Oh, Nanti- kamu udah tahu juga. Aku udah paham. Sebenarnya aku udah kasih kesempatan beberapa kali. Karena aku juga kasihan sih sebenarnya, dia udah ikut keluarga kita dari lama. Balik lagi lah nanti keputusan bersama harus gimana. Kalau memang yang ini udah fatal ya mending udah, karena kita udah berkali-kali kasih kesempatan. Ya udah kalau kayak gitu. Kalau misalkan nggak segera kamu selesaikan, Vi, otomatis Iya, aku juga yang rugi. Paham kan? sorry Bay. Aku tuh terlalu kasihan sama anak-anak di sini. Ya udah Mas Arif, kita berangkat sekarang. Ayo. Terus kamu masih mau ngaku-ngaku sebagai istri bos gitu? Aku bukan ngaku-ngakuin, aku emang beneran istri bos kamu. Ya udah kalau gitu aku ambil harddisknya dulu. Kamu sama David kan masih angkat telepon, jadi mungkin keburu ya. Dan mau ketemu sama klien penting kan? Ya udah kalau gitu aku ambil dulu ya. Apa-apaan Apaan sih, ya? Kamu itu kalau misal mau ngaku, yang masuk akal dong, Put. Siapa sih nggak greget dengernya? Win, aku tuh nggak ngaku-ngaku. Aku emang istri bos kamu. Kalau kamu nggak percaya, ayo kita masuk ke rumah ini dan kamu lihat. Kamu tuh udah stres ya, Put. Kamu tuh orang miskin, Put. Win, kamu tuh kenapa nggak percaya sih sama aku? Ya iyalah nggak percaya, jelas-jelas kamu kayak gini. Iya seharusnya kamu percaya atau enggak ya udah biarin aja. Aku juga mau ngambil harddisknya kan. Kamu juga terburu-buru kan, Win? Harddisk itu pasti penting banget. Suami Ya aku udah. juga pasti lagi nunggu sama sepupunya. Suami. Kamu sebagai pembantunya, ambil aja harddisknya sekarang. Aku tungguin. Udah sana, masih ngapain? Win, kamu kenapa sih? Apalagi sih, Put? Kamu kenapa nggak percaya? Aku segitunya banget ya. Iya, kamu segitunya tuh- banget. Sampai kamu nggak terima aku punya suami. Mas, kamu bukan gak terima. Karena gak masuk akal aja. Orang juga pasti kesel juga liatnya. Pembantu ngaku-ngaku sebagai istri bosnya. Kalau misalnya istrinya tahu, kamu di sini ngaku-ngaku kayak gini di luar. Di sini nggak ada istri lain selain aku. Ya udah, anggap aja aku percaya ya, Put. Atau jangan-jangan kamu tuh istri simpanan ya? Win, aku nggak mungkin jadi istri simpanan orang. Aku juga tahu itu nggak waras, tahu nggak? Pernah berada istri simpanan kayak gini nih pasti. Pasti istri sahnya lebih cantik, lebih berkarisma, lebih dari segalanya dibanding kamu. Udah deh, terserah kamu, Win. Terserah kamu mau nuduh aku kayak gimana. Pasti iya sih. Ya udah, anggap aja aku percaya. Karena sekarang aku udah mikir kamu istri simpenan. Ya udah, iya istri bos. Sana ambilin harddisknya. Nah, aku tungguin ya. David, Bu, saya minta maaf. Barusan saya gak angkat telepon dari Bu Vivi karena saya lagi nunggu itu, Bu. kamu baru telepon balik pembantu. Iya, Bu. Kan rumahnya tutupan, jadi saya takut. Katanya kamu masih belum dapet pembantu. Belum kan?
Ya aku masih belum, mungkin salah orang atau salah rumah. Kamu salah rumah? Ya enggak, Bu. Atau gini aja deh, Vi. Alamatnya emang bener yang Ibu. Kamu ambil larisnya dulu deh. Aku balik dulu ya. Nanti aku kesini lagi. Ini mobil kamu bawa apa di sini aja? Ya mobil aku taruh di sini aja. Ya udah. Bagian dekat. Ya udah. Bentar ya. Bu, saya minta maaf banget, Bu. Saya sudah ikuti yang diperintahkan sama Ibu. Kamu tahu nggak orang tadi itu siapa? Enggak tahu, Bu. Dia anaknya Fatmaja. Oh, Otomatis CEO-nya dia. oh, Yang ngurusin sekarang dia. iya, Bu. Dan sekarang Mas Arif ini juga bakal tanggung jawab di kantor. Kamu tuh kenapa sih nggak bisa bener? Tadi bener udah alamat itu. Sudah benar, Bu. Map yang Ibu kirim ke saya sudah nyampe ke tujuan itu, Bu. Dan Windy udah ada di depan rumahnya, Bu. Pembantu. Iya, Bu. Ya mulai kemarin Pak Lee ngomong sama saya, katanya emang susah banget cari pembantu, tapi dia bilang aman. Kamu nggak salah orang kan? Enggak, Bu. Barusan orang Siapa pembantu itu kamu tahu? Dan kebetulan pembantunya teman saya, teman Siapa namanya? Putri, Bu. Putri. David, itu istrinya Bayu. Istri bos, Bu. Ya iyalah. Aduh, berarti benar. Kamu ngapain dia? Enggak ngapa-ngapain, Bu. Gak ngapain gimana? Aku tahu kamu orangnya kayak gimana. Cuma di Bu, Aku pastiin kamu dipecat ya. Bu, tolong, Bu, jangan pecat saya, Bu. Mulut saya tadi ya sebelum jam 11 bilang sama kamu yang sopan. Kamu cuma jadi manajer. Katanya Mbak Vivi dia berdua, terus satunya ada di mana? Vindi mana? Lagi Lagi ngapain? Oh, jangan-jangan mereka. Bu, aduh, kesalahan, Bu. Udah, sana ambil cepat. Siapa nih? Mas, Ini suami kamu. Ada apa? Kamu supir? Iya, kamu supir. Iya kan? Kamu udah mau jadi istri bos? Udah pacaran sama supirnya lagi. Ini keterlaluan sih, Bu. Win, ini suami aku, Win. Ini siapa? Kayak gini suami kamu? Iya. Mas, ini temen aku namanya Windy. Dia katanya ada kepentingan sama yang punya rumah ini. Kamu ada Iya. kepentingan apa? Kamu mau ambil harddisk di sini. Mobil harddisk. Kamu disuruh siapa? Dan bisa-bisanya kamu marah-marah sama istri aku. Kenapa emang? Lagian istri kamu ini yang aku sebagai istri bos di rumah ini. Terus kamu juga siapa? Aku bakalan buat kamu nyesel ya. Aku nyesel. Dan aku bakalan buat kamu Terus jangan nunjuk-nunjuk. aku bakalan buat kamu berlutut di depan istri aku. Berlutut, ngapain sih aku berlutut? Dia nggak Kalian berdua tuh stres apa gimana Mas, ya? dia itu nggak percaya kalau kita berdua pemilik rumah ini. Dia juga nggak percaya kalau aku mau ngambil harddisknya ke dalam. Ya udah, gini aja. Kamu disuruh siapa datang ke sini? Bu Vivi, emang kenapa? Oh, berarti kamu anak buah Vivi. Sekarang aku cuma mau ngasih tahu sama kamu. Kamu angkat kaki dari tempat ini atau kamu bakal Ngapain kamu nyuruh-nyuruh aku? Dan kamu minta maaf sekarang sama istri aku. Aku mau, ngapain? Win, dia itu emang suami aku dan dia yang punya rumah ini. Kalian berdua tuh sama, tampang-tampang orang miskin. Kamu supir nih pasti, ini pasti pembantunya, iya kan? Kamu, terutama kamu tuh udah dekil, jelek. Jelek banget. Kamu di sini merasa paling oke. Kamu Iya. merasa paling kaya di sini. Iyalah. Sebenarnya kamu nggak perlu buat ngeladenin perempuan seperti orang ini. Ih, kamu pikir aku gila apa? Kamu dari tadi, Karena kamu emang kurang ajar. Enggak. kamu ini bertamu datang ke sini. Kamu yang sopan. Ya ngapain sopan sama kamu? Yang punya rumah juga bukan kamu. Win, udah deh. Kamu dari tadi ngoceh terus, tahu nggak? Ya karena kalian berdua tuh ngeselin. Ya udah, gini aja deh. Kamu kalau misalkan emang udah nggak ada kepentingan di sini, mending kamu pergi. Dan kalau misalkan kamu nggak percaya sama kita berdua, kamu panggil aja, teriak-teriak di sini. Karena aku masih punya sopan santun, aku nungguin namanya keluar. Oh, dengan cara seperti ini kamu punya sopan santun. Ya ngapain harus sopan sama kamu? Kamu Yang ini loh, gak sopan tuh kalian berdua. kamu itu kerja di kantor. Seharusnya kamu tuh punya attitude yang baik dong, bukan kayak gini caranya.
attitude yang baik menurut kamu yang nunjuk-nunjuk kayak gitu? Udah deh. Kamu diapain tadi? Barusan didorong, cuman aku nggak apa-apa kok. Udah deh, nggak apa-apa. Mending kamu nggak usah tengkar sama Windy kayak gini. Ya aku juga nggak terima kalau misalkan istri aku diginiin. Udah deh, sekarang kamu pergi dari sini. Aku masih ada kepentingan di sini. Susah juga ya ngomong sama Win, orang coba yang- deh kamu telepon Bu Vivi dan nanyain yang punya rumah ini siapa. Kalau kamu emang nggak percaya. Aku yang telepon. Gak diangkat lagi. Udah deh, gak usah susah payah kalian ngebuktiin sama aku kalau kalian yang apa berarti bosnya kamu. Gak usah nunjuk-nunjuk. Kenapa? Kamu duluan yang gak sopan sama aku. Bener-bener harus aku kasih paham. Cewek. Kamu kesini sama siapa? Ya aku bareng sama Vivi juga, sama Arif. Dan dia bakalan datang ke sini. Aku bakalan buat kamu nyesel ya. Kamu udah berani memperlakukan aku dan istri aku kayak gini. Sopan banget nih cewek. Udah deh, mending kita pergi aja dari sini. Ini biarin aja kayak gini. Kamu yang apa-apaan, Win? Kamu udah ngehina aku sama suami aku. Karena emang aku bukan ngehina, karena emang geli aja dengernya. Gak masuk akal. Yaudah deh, mending kalau kayak gitu kita masuk aja. Mana kamu? Win, apa-apaan sih? Kamu nggak apa-apa nggak sih? Kamu nggak sopan banget sih, Win. Kamu juga nggak kenal sama suami aku. Kenapa harus Ya karena narik-narik gak kayak kenal, gitu? makanya aneh banget kayak gini. Aku jadi ribut sama orang asing kayak kamu. Yang aneh tuh di sini kamu ya. Kamu udah Kalian nggak berdua kenal. yang aneh. Stres apa gimana ya? Kalau stres jangan di sini, di jalanan sana. Iya udah deh, terserah kamu aja. Udah deh, Baik, aman. Wih. Ini beneran anak buah kamu? Aduh, kamu bikin masalah lagi ya? Kan gitu Bu, bukan Dia udah ya Bu. bilang aku supir dan dia udah maki-maki istri aku. Vi, jadi Windy ini teman SMA aku sama David juga teman SMA aku. Dia nggak percaya kalau aku pemilik rumah ini. Jadi beneran ini? Iya. Ini Putri, istri Bayu, anaknya Panem aja. Sekarang kamu udah kaget kan? Dan aku mau sekarang kamu minta maaf sama Putri. Kalau perlu kamu berlutut di depan Putri dan juga kamu. Iya Pak, kalau semuanya saya gak dipecat saya bakal lakukan apa yang Aku bakal pecat mereka kok. Bu, jangan Bu. Kita minta maaf. Put, aku minta maaf banget Iya, sama Put. kamu, Put. Put. Kita tolong, Put. aku minta maaf Put, kita kan Sekarang teman. kamu berlutut di depan istri. Nggak perlu, nggak apa-apa, Mas. Aku udah maafin kok, namanya juga orang nggak tahu. Ya, Kalau tapi masalah pekerjaan, bukan dengan cara kayak gini juga Put. Mereka udah kelewatan ya Put. Mereka udah maki-maki kamu dan juga mereka udah ngedorong kamu Put. Bayu, sabar ya. Biar aku deh yang ngurusin mereka, oke? iya Apanya- biar Vivi aja yang ngurusin. Aku Nggak apa-apa, pastiin Mas. kamu gak bakal ngeliat mereka berdua lagi. Bukannya mereka juga orang yang bermasalah yang kamu ceritakan sama aku. Ya udah, biar aku yang ngurus. Ya. Sorry banget. Nanti Iya, aku main lagi, aku urusin mereka dulu. Iya nggak apa-apa kok. Mas Arif, aku bawa deh bangun. Kamu nggak apa-apa. Kamu nggak diapa-apain kan barusan sakit ya? Sakit banget ya? Tapi udahlah nggak apa-apa, yang penting kamu nggak apa-apa. Aku nggak terima aja kalau misalkan istri aku diperlakukan kayak gitu sama orang lain. Lain kali kalau misalkan kamu ada apa-apa seharusnya kamu telepon aku, bukan kamu malah diem dan ngadepin sendiri kayak gini. Iya kan kamu banyak kerjaan di kantor, Mas. Aku juga nggak mau ngerepotin kamu terus. Lagian dari kantor ke rumah kita juga lumayan jauh kan. Udah nggak apa-apa, kamu yang sabar dong. Jangan marah-marah. Ih, nakutin tahu nggak? Ya, tapi aku cuma emosi aja. Tapi yang penting kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak Kalau apa-apa. misalkan kamu masih pengen aku buat kasih pelajaran sama mereka, aku bakalan kasih pelajaran sama Udah nggak mereka. apa-apa. Kamu kenapa marah-marah terus kayak gini sih? Aku nggak apa-apa kok. Kamu tuh harus belajar sabar, ngadepin semua masalah-masalah hidup kamu. Ya udah, yang penting kamu udah nggak apa-apa. Dan lain kali kalau misalkan kamu ada apa-apa, ada yang ganggu kamu atau ada yang memperlakukan kamu tuh dengan nggak enak, kamu harus telepon aku ya. Ya, aku janji lain kali aku bakal telepon kamu. Udah, ini kan udah reda kan? Ya aku udah lumayan nggak emosi. Tapi mulai hari ini aku bakalan cari satpam dan juga pembantu di rumah kita yang baru. Aku nggak mau
kejadian seperti ini lagi, dan kamu jangan berpakaian kayak gini lagi ya, biar kamu nggak dikira pembantu kayak tadi. Ya udah, lain kali aku nggak pakai kayak gini deh. Ya udah kalau gitu. Oh ya, sayang, kamu tahu nggak ada kabar bagus dan berita yang bagus banget. Pasti kamu seneng banget. Apalagi kamu dapat arisan lagi. Enggak, ini beda. Kamu jangan kaget ya. Ya udah, tergantung kamu kasih tahu apa aja. Kamu bakal jadi ayah. Yang bener. Berarti kamu hamil. Iya, aku hamil. Akhirnya setelah kita 1 tahun nikah, kamu juga bisa hamil ya. Ini juga berkat doa kamu sama aku. Ini adalah momen paling bahagia dalam hidup aku. Karena kan kamu tahu, aku bener-bener menginginkan anak biar kita nggak kesepian berdua terus. Iya, aku tahu kok. Ya udah, Kia, kalau gitu kita rayain hari bahagia kita. Kamu mau makan apa? Masakin ya? Bu, saya minta maaf, Bu. Bu, saya Bu. mohon jangan pecat saya, Bu. Iya Bu, kita minta maaf Bu, kita menyesal banget Bu. Kita nggak tahu banget kalau Putri itu adalah istri pemilik properti ini Mau Bu. baik cuma karena dia istri bos gitu. Bu, tapi kita janji nggak bakal kayak gitu lagi, Bu. Yaudah, Iya Bu. aku pengen ketemu kalian di kantor. Aku pengen kalian nulis surat pengunduran diri atau dipecat secara tidak terhormat. Tinggal milih. Jangan Bu, biar kita. Mas Arif, antar saya balik ke kantor. Bayu biar nyusul nanti ya. Ah, ya siap Mbak. Terserah kalian. Win. Itu gara-gara kamu. Oh gara-gara aku sih. Gara-gara kamu. Ya ini semua rencana kita, tahu nggak? Hah? Kita mau menyingkirkan Bu Vivi. Tapi kenapa kita yang tersingkirkan? Kalau tadi nggak ketemu sama Putri dan kamu nggak kayak gitu. Ih. Kok kayak gitu? Kamu yang mulai duluan yang ngelabrak Putri. Kamu. Win. Kita udah percuma nyalahin diri kita sendiri, tahu nggak? Masalahnya udah telanjur dibuat Ya, sama terus kita. gimana kita sekarang jadi pengangguran kayak gini? Aku juga gak mau seperti ini, Win. Semua tindakan pasti ada risikonya. Ya ini risiko kita. Karena gagal, tahu nggak? Ini semua gara-gara Putri yang bawa sial dalam hidup kita. Andai saja Putri gak ketemu sama kita gak mungkin dipecat sama Bu Vivi, tahu nggak? Udah deh, Hah? mending kita surat pengunduran diri. Ya itu lebih bagus daripada kita dipecat secara tidak hormat. Kita bakal menjadi pengangguran seumur hidup. Ya udah, yuk kantor sekarang. Padahal jabatan aku udah menjadi manajer. Gaji aku udah besar. Mulai dari nol lagi deh. Terus rencana kamu gimana Sial nih? banget sih. Rencana? Aku nggak tahu, orang baru dipecat dipikirin rencana. Ya kan emang harus ada rencana, Win. Mau jadi pengangguran terus-terusan. Lagi pusing gini. Ih. Win. Ini. Win. Karena sekarang kamu lagi hamil, kamu nggak perlu ngapa-ngapain. Justru aku yang bakalan siap buat kamu suruh apapun. Mau kamu suruh nyuci, suruh masak, Nggak mungkin suruh beli-beli. dong. Kita kan mau ada pembantu. Ya untuk hari ini aja. Soalnya kan sekarang kita masih belum ada nih. Nanti aku bakalan cari, dan khusus hari ini aku bakalan turutin apapun kemauan kamu. Gimana? Ya udah, kalau gitu makasih ya. Ya udah. Sekarang kamu istirahat dan aku bakalan masak buat kamu. Yakin kamu masak? Emang bisa? Ya, Kayaknya selama setahun kita nikah kamu nggak pernah masak nih. Masak mie kamu atau lupa masak ya? air? Dulu waktu kuliah aku sering jadi juru masak di kontrakan. Ya kan aku nggak tahu.